Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mereview jurnal dengan judul Studi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias. Anggota kelompok kami antara lain Agita Pradawilaga, Fitri Rahmasari, Adelia Diva Natasha Falak, Miladia Rahma, Saidatus Sani. Nah, sumber yang kami ambil dari Sutiah Sufyan Firdausi, Wahyu Setia Budi, dari Laboratorium Optoelektronik dan Laser, jurusan Fisika FMIPA Undip. Nah, yang akan kami bahas adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Minyak, khususnya minyak nabati, mengandung asam lemak esensial seperti asam linoleat, linolenat, dan arkadonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Minyak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K. Dalam pengolahan bahan pangan, minyak berfungsi sebagai media penghantar panas, seperti minyak goreng, mentega, dan margarin. Selanjutnya, masyarakat kita sangat majemuk dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang menggunakan minyak goreng hanya untuk sekali pakai, namun ada juga masyarakat yang menggunakan minyak goreng untuk berkali-kali pakai. Untuk itu, ingin diteliti kualitas dari minyak goreng yang belum pernah dipakai, minyak goreng yang sudah dipakai satu kali, dan minyak goreng yang sudah dipakai dua kali dengan parameter viskositas dan indeks bias. Selanjutnya, parameter kualitas minyak meliputi sifat-sifat dan sifat kimia, sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik minyak meliputi warna, bau, kelarutan, titik cair, dan polimorfism. Titik didih, titik kelunakan, shipping point, shot melting point, bobot jenis, viskositas, indeks bias, titik kekaruhan atau turbidity point, titik asap, titik nyala, dan titik api. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sifat fisik minyak, yaitu viskositas dan indeks bias. Standar mutu adalah merupakan hal yang penting untuk menentukan minyak yang bermutu baik. Ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu yaitu kandungan air dan kotoran dalam minyak, kandungan asam lemak bebas, warna, dan bilangan peroksida. Faktor lain yang mempengaruhi standar mutu adalah titik cair dari kandungan gliserida, kejernihan kandungan logam berat, dan bilangan penyabunan. Selanjutnya, studi tentang minyak goreng sebelumnya telah dilakukan oleh Istiana dengan parameter perubahan sudut polarisasi terhadap berkas sinar yang ditransmisikan. Dari penelitian tersebut, secara kualitatif ditunjukkan bahwa minyak goreng yang mempunyai kualitas paling baik adalah minyak goreng dengan efek perubahan sudut polarisasi yang paling kecil dibanding yang lain. Pada penelitian ini, secara kualitatif hendak ditunjukkan bahwa minyak goreng yang mempunyai kualitas paling baik yaitu minyak goreng dengan nilai viskositas dan indeks bias yang besar. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Nah, ada beberapa cairan yang dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti air, alkohol, dan bensin mempunyai viskositas kecil. Nah, sedangkan cairan yang mengalir lambat seperti gliserin, minyak kastor, dan madu mempunyai viskositas besar. Jadi, viskositas tidak lain menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain sumber cahaya dari laser, viskometer Oswald, stopwatch, luxmeter, busa derajat, prisma segitiga sebagai tempat sampel. Dan berikut adalah bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air dan minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan 4 macam yaitu minyak goreng A, B, C, dan D. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang prosedur penelitian. Parameter yang digunakan yaitu viskositas dan indeks bias. Pengukuran viskositas dilakukan dengan alat viskosimeter Oswald, sedangkan pengukuran indeks bias menggunakan metode pembiasan pada prisma. Pengukuran kerap
Penempatan minyak goreng dilakukan dengan mengukur massa dari minyak goreng dibagi dengan volume minyak goreng. Massa minyak goreng dihitung dengan menggunakan timbangan, sedangkan volume minyak goreng dihitung dengan menggunakan gelas ukur. Pengukuran viskositas yaitu dengan menggunakan viskosimeter Oswald. Penetapannya dilakukan dengan jalan mengukur waktu yang diperlukan untuk mengalirnya minyak goreng dalam pipa kapiler dari A ke B. Minyak goreng dimasukkan ke dalam viskosimeter yang diletakkan pada termostat. Minyak kemudian dihisap dengan pompa sampai di atas tanda A. Cairan dibiarkan mengalir ke bawah dan waktu yang diperlukan dari A ke B dicatat menggunakan stopwatch dengan persamaan 1 dan 2. Maka viskositas dari minyak goreng dapat ditentukan. Pengukuran indeks bias minyak goreng menggunakan metode pembiasan pada prisma. Berkas laser ditembakkan pada prisma yang berisi minyak goreng dengan berbagai variasi sudut datang, sampai ditemukan deviasi minimumnya. Deviasi minimumnya terjadi saat sudut datang sama dengan sudut bias. Wadah sampel yang digunakan sebagai tempat minyak goreng terbuat dari kaca preparat dengan ukuran yaitu tebal 1 mm dengan tinggi 2,5 cm. Pengukuran transmitansi dilakukan dengan menggunakan luxmeter. Dengan luxmeter dapat diketahui nilai intensitas sinar yang masuk dan intensitas sinar yang diteruskan dari minyak goreng. Transmitansi dihitung dari perbandingan antara intensitas sinar yang diteruskan terhadap intensitas sinar yang masuk. Baik, sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang hasil dan pembahasan. Uji kualitas minyak goreng pada penelitian ini didasarkan dengan parameter viskositas dan indeks bias dari minyak goreng baru dan minyak goreng bekas. Minyak goreng yang digunakan sebanyak 4 macam yaitu minyak goreng A, minyak goreng B, minyak goreng C, dan minyak goreng D. Masing-masing minyak tersebut kemudian divariasi menjadi 3 jenis, yaitu minyak goreng yang belum dipakai, minyak goreng 1 kali pakai, dan minyak goreng 2 kali pakai. Minyak goreng yang telah dipakai 1 kali dan 2 kali pakai yaitu minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng tahu selama kurang lebih 5-8 menit. Parameter pertama yang digunakan pada penelitian ini yaitu viskositas. Step pertama dapat diketahui bahwa nilai kerapatan dari minyak goreng yang paling kecil yaitu minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali, dan nilai kerapatan paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum dipakai sama sekali. Dan dapat diketahui bahwa nilai viskositas yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang sudah 2 kali pakai, dan nilai viskositas yang paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum pernah dipakai. Parameter kedua yang digunakan dalam uji kualitas pada penelitian ini adalah indeks bias. Step kedua dapat diketahui bahwa indeks bias minyak goreng yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali, dan nilai indeks bias yang paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum dipakai. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran transmitasi dari minyak goreng. Dapat diketahui bahwa nilai transmitasi yang paling besar yaitu pada minyak yang sudah dipakai 2 kali, dan nilai transmitasi yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang belum pernah dipakai. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulannya review jurnal pada jurnal ini. Oke, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang ke satu, viskositas indeks dan indeks bias dapat digunakan untuk membedakan kualitas minyak goreng. Yang kedua, perubahan viskositas dan indeks bias menunjukkan perubahan kualitas minyak goreng. Dan ketiga, pada penelitian ini viskositas dan indeks bias yang besar menunjukkan bahwa minyak goreng mempunyai kualitas yang baik. Nilai viskositasnya yaitu sebesar 3,91 kali 10 kurangi 3 ns per m2 dan nilai indeks bias sebesar 1,44. Dan ini referensi dari review jurnal tersebut. Baik, itu adalah salah satu review jurnal yang kami susun untuk pemenuhan tugas teknologi analisa fisika dan elektrokimia. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan review jurnal dan penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.